Langkah-langkah operasional paradigma kesatuan ilmu dalam pengembangan ilmu-ilmu modern. Di samping dengan langkah bentuk operasional sebagaimana yang telah disebutkan Fanani dan Azizi itu, pengembangan ilmu-ilmu modern dengan strategi spiritualisasi, menurut Bastaman, setidaknya ada 6 bentuk islamisasi ilmu, dari paling superficial sampai dengan yang mendasar. 6 bentuk islamisasi ilmu itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu islamisasi atau spiritualisasi ilmu. Dengan bentuk similarisasi ini adalah dengan menyamakan begitu saja konsep-konsep ilmu dengan konsep-konsep yang berasal dari agama, meskipun sesungguhnya belum tentu sama. Yang kedua, yaitu islamisasi atau spiritualisasi ilmu. Dengan bentuk-bentuk paralelisasi ini adalah dengan menganggap sejalan atau paralel konsep yang berasal dari Al-Quran dengan konsep yang berasal dari ilmu, karena kemiripan konotasinya tanpa menyamakan atau mengidentikan keduanya. Yang ketiga, yaitu islamisasi atau spiritualisasi ilmu. Dengan bentuk komplementasi ini adalah dengan menempatkan ilmu dan agama pada posisi yang saling mengisi dan memperkuat satu sama lain, tetapi tetap mempertahankan eksistensi masing-masing. Dalam hal ini yang terjadi adalah saling mengabsahkan atau justifikasi antara ilmu dan agama. Yang keempat, yaitu islamisasi atau spiritualisasi ilmu. Dengan bentuk komparasi ini adalah membandingkan konsep atau teori ilmu dengan konsep agama mengenai gejala-gejala yang sama. Contohnya yang bisa disebut misalnya teori motivasi dari ilmu jiwa dibandingkan dengan konsep motivasi yang dijabarkan dari ayat-ayat Al-Quran. Yang kelima, yaitu islamisasi atau spiritualisasi ilmu. Dengan bentuk induktifikasi ini adalah dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dasar dari teori-teori ilmiah yang didukung oleh temuan-temuan empiris. Dilanjutkan pemikirannya secara teoristis abstrak ke arah pemikiran metafisika atau gaib, dan kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip agama dalam Al-Quran mengenai hal tersebut. Yang terakhir, yaitu islamisasi atau spiritualisasi ilmu. Dengan bentuk verifikasi ini adalah dengan mengungkapkan hasil-hasil penelitian ilmu yang menunjang dan membuktikan kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Perlu ditambahkan di sini, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa program studi bimbingan dan penyuluhan Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dapat dijadikan sebagai model pengembangan ilmu keislaman dengan strategi humanisasi. Dalam kerangka keilmuan dakwah, BPI yang merupakan spesialisasi dakwah dengan sasaran manusia dalam komunitas kecil dan bahkan individual, baik yang tidak memiliki masalah maupun lebih-lebih yang memiliki masalah-masalah sosial dan psikologis. Tidak harus memanfaatkan ilmu bimbingan, penyuluhan, dan psikologi yang sudah berkembang sedemikian rupa sebagai ilmu-ilmu pendukung utama keberadaan ilmu BPI. Dengan demikian, BPI merupakan humanisasi ilmu dakwah. Di sisi lain, ilmu BPI juga dapat dijadikan model dalam pengembangan ilmu modern. Dengan demikian juga, BPI dapat dikatakan merupakan bagian dari usaha islamisasi atau spiritualisasi ilmu bimbingan dan penyuluhan barat modern. Tentu saja harus diingat bahwa islamisasi atau spiritualisasi ilmu itu, sebagaimana telah dibahas pada bagian terdahulu, berada dalam level atau dimensi yang berbeda-beda antara ilmu satu dengan ilmu yang lain. Untuk ilmu tertentu bisa pada semua level atau dimensi, baik secara ontologis, epistemologis, maupun aksiologisnya. Namun untuk ilmu tertentu bisa jadi hanya pada level atau dimensi epistemologi dan aksiologinya. Bahkan bisa jadi dalam ilmu tertentu lainnya hanya pada level atau dimensi aksiologinya saja. Demikian juga paradigma kesatuan ilmu sebagai paradigma yang dibangun dan digunakan oleh UIN Walisongo Semarang. Pengembangan ilmu dengan paradigma baru ini tentu tidak bisa diukur berhasil dan tidaknya dalam waktu yang pendek, setahun, 2 tahun. Pengembangan ilmu paradigma kesatuan ilmu ini adalah kerja peradaban. Dengan kesungguhan komunitas pendukungnya, diharapkan paradigma kesatuan ilmu dapat diimplementasikan dengan baik dalam pengembangan ilmu di UIN Walisongo. Saat berbuat baik, saya merasa baik. Saat berbuat buruk, saya merasa buruk. Sekian dan terima kasih.